Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! AC Milan diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya dalam laga tandang kali ini melawan Sparta Praha di Liga Eropa, minus Ismail Benacer dan Hakan Calhanoglu. Big match akan terhampar pada grup laga pamungkas Liga Eropa antara Sparta Praha versus AC Milan di General Arena Jumat 11 Desember 2020. AC Milan yang memasukkan nama Antonio Mionic dan Rafael Leao diprediksi belum bisa diturunkan sebagai starter. AC Milan dalam laga tandangnya kali ini tidak memanggil nama Ismail Benacer yang mengalami cedera. Posisinya sebagai gelandang pengatur permainan bisa dimainkan oleh Sandro Tonali yang berdua dengan Franck Kessie. Kepastian cedera yang dialami oleh Benacer diamini oleh Stefano Pioli, pelatih AC Milan. Benacer masih memiliki beberapa gangguan dan tidak akan berada di skuad pertandingan, terang Pioli dikutip dari laman resmi klub. Tapi saya pastikan Benacer akan kembali berlatih bersama tim pada Jumat nanti untuk laga akhir pekan lawan Parma. Selain Benacer, nama Hakan Calhanoglu juga tidak ikut serta dalam 23 pemain AC Milan untuk laga tandang lawan Sparta Praha. Sebagai gantinya, Stefano Pioli memberikan debut perdana bagi pemain 19 tahun Antonio Mionic. Pemain yang tergabung dari tim Primavera AC Milan U19 itu pertama kalinya mendapatkan panggilan dari Pioli. Musim ini, pemain asal Kroasia itu lebih banyak berkompetisi di Primavera 1. Sebagai catatan, Mionic merupakan pemain muda yang memiliki posisi natural gelandang tengah. Namun, kemampuannya tak cukup sampai di situ, ia dapat ditempatkan sebagai gelandang serang jika dibutuhkan. Satu lagi, nama yang diprediksi menjadi sorotan ialah Rafael Leao. Bomber muda asal Portugal itu juga masuk dalam rombongan AC Milan lawan Sparta Praha. Sebagaimana yang diketahui, kurang lebih selama 3 minggu, Leo mengalami cedera paha yang membuatnya absen di sejumlah laga. Namun, Pioli memberikan konfirmasi bahwa striker mudanya itu telah pulih 100%. Kendati demikian, juru taktik asal Italia tersebut enggan membebaskan resiko dengan menurunkan Rafael Leao sejak menit awal pertandingan. Rafael merasa lebih baik, dia tersedia dan akan berada di skuad. Saya berharap memberinya beberapa menit setelah 3 minggu tidak bermain, jelasnya. Tak hanya lapangan tengah dan lini serang berpotensi dilakukan rotasi oleh Pioli, lini pertahanan AC Milan juga tak luput dari perubahan di laga nanti. Nama Alessio Romagnoli dan Simon Kjaer tidak masuk dalam rombongan 23 pemain rossoneri. Sebagai gantinya, Pioli memanggil nama Leo Duarte, Matteo Musacchio, dan Kalulu untuk posisi bek tengah. Sandro Tonali pindah ke AC Milan dari Brescia menjelang musim 2020-2021. Gelandang berusia 20 tahun itu mengaku membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Saya tiba setelah sebulan tidak aktif, sulit untuk melanjutkan bermain setelah liburan terutama di tim tamu, kata Sandro Tonali soal adaptasinya di AC Milan kepada Sky Sport Italia. Butuh waktu, saya menghabiskan beberapa minggu atau bulan pertama untuk menyesuaikan diri. Tapi, begitu Anda terbiasa mengenal rekan satu tim, pelatih, dan staf, menjadi mudah untuk bergerak maju dalam situasi seperti ini. Tonali mengungkapkan AC Milan sangat berarti baginya, sebab dia bukan hanya pemain namun juga penggemar rossoneri. Saat Anda menjadi pesepak bola, Anda bermain dengan cinta, karena itu adalah hasrat Anda, ujarnya. Selain itu, bermain untuk Milan yang merupakan tim favorit Anda itu hal yang indah. Hal-hal ini harus dipertimbangkan karena itu adalah tim yang selalu saya ikuti sepanjang hidup saya, imbuh Tonali. Tonali memuji pelatih Stefano Pioli dan mengatakan para pemain senang memilikinya di Milanello. Pioli adalah pemimpin kami, dia orang pertama yang menunjukkan jalan yang benar. Kita semua mengikutinya bersama-sama, ucapnya. Anda bisa menghabiskan waktu berjam-jam berbicara dengannya. Dia bisa menjelaskan semuanya kepada Anda. Dia terbuka dengan kami dan kami senang memiliki pelatih seperti itu. Pemain timnas Italia itu menambahkan. Tonali mengaku senang menjadi bagian dari AC Milan.
Ini lebih dari sekedar lahir kembali, saya pikir ini adalah kelahiran, katanya. Senang menjadi bagian dari tim ini dan terus menang, dan yang terpenting adalah meyakinkan. Jumlahnya luar biasa, kami tidak pernah kalah sejak Maret dan mendapatkan hasil yang luar biasa ini di Serie A, ucap Tonali lagi. Milan itu spesial, Anda tidak boleh merasa buruk di sini, tidak pernah ada pemain yang merasa buruk di klub ini. Ini berbeda karena orang-orang yang Anda di sini, yang mengikuti Anda dan dekat dengan Anda, semuanya adalah orang-orang yang rendah hati, tutur Tonali. AC Milan masih berusaha menambah amunisi khususnya di lini tengah. Rossoneri pun berencana mendatangkan gelandang AS Roma yaitu Lorenzo Pellegrini. Kiprah AC Milan bersama Stefano Pioli, terutama pasca kompetisi kembalinya bergulir pasca corona, memang sangat menakjubkan, bahkan disebut luar biasa. Di musim ini, Rossoneri bahkan belum menerima kekalahan satupun. Hakan Calhanoglu dan kawan-kawan berhasil memenangi 8 dari 10 laga Serie A, sementara 2 pertandingan lainnya berakhir dengan skor imbang. Meski begitu, Pioli tampak masih membutuhkan amunisi baru, terutama di lini tengah. Menurut laporan Milan Live, AC Milan tengah mengincar gelandang AS Roma yaitu Lorenzo Pellegrini. Lorenzo Pellegrini telah tampil di 10 pertandingan Serie A Italia dan 5 di Liga Eropa bersama AS Roma di musim ini. Namun, muncul rumor bahwa pemain ingin meninggalkan Olimpico di akhir musim. Hal itu terjadi lantaran Pellegrini mengalami cedera di laga AS Roma melawan Sassuolo yang membuatnya harus ditarik keluar dari lapangan dan mendapatkan komentar negatif dari fans AS Roma. Sayangnya, Pellegrini tidak mengatakan bijak, ia malah melampiaskan emosinya di media sosial atas reaksi negatif fansnya tersebut. Kalian terus berkomentar buruk, sementara kita di sini berlari, memperjuangkan nama klub. Dasar pecundang, tulis Lorenzo Pellegrini. Hal itu lantas menguatkan rumor bahwa sang pemain sudah tidak betah di AS Roma, meski kontraknya baru akan berakhir pada Juni 2022 mendatang. Hal ini bisa dimanfaatkan AC Milan untuk mengontraknya Pellegrini. Klausal pelepasan pemain yakni 30 juta euro. Tentu tidak terlalu membebani Rossoneri, terlebih jika Radko Krunić dijual sekitar bursa transfer Januari mendatang. Direktur Teknik AC Milan Paolo Maldini mengaku sebenarnya merasa terkejut ketika melihat Rossoneri tampil perkasa sejauh ini. Dalam 47 penampilannya pada 2020 hingga sejauh ini, Rossoneri tercatat hanya 3 kali mengalami kekalahan. Paolo Maldini dan Zvonimir Boban sebelum dipecat adalah sosok yang bertanggung jawab untuk merekrut pemain yang bisa membantu AC Milan kembali bersaing di papan atas Serie A. Banyak masalah yang sempat dihadapi oleh legenda sepak bola Italia itu. Namun, sampai sebuah titik ada momen ketika ia dikabarkan bakal disingkirkan oleh manajemen AC Milan, di mana ketika itu manajemen Rossoneri berniat untuk memboyong Ralf Rangnick. Namun, ternyata usaha Paolo Maldini membuahkan hasil positif. Setelah pertengahan musim lalu, performa AC Milan makin membaik dan mereka makin kuat dari hari ke hari. AC Milan menempati peringkat pertama klasemen sementara Serie A dengan raihan 26 poin dari 10 laga yang sudah mereka mainkan pada musim ini. Rossoneri pun disebut sebagai kandidat kuat peraih Scudetto pada musim ini. AC Milan sejauh ini tidak pernah kalah dalam 22 pertandingan di Liga. Paolo Maldini tentu merasa senang melihat hasil kerja kerasnya berbuah, pemain membuahkan hasil positif. Namun, ia juga mengaku cukup kaget melihat pasukan Stefano Pioli itu bisa begitu perkasa. Kami tidak mencari statistik untuk ditingkatkan, tapi untuk kesuksesan, ujar Maldini kepada La Gazzetta dello Sport. Sejujurnya, saya tidak menduga bisa mencatatkan rekor positif yang panjang ini di Liga. Namun, saya sudah melihat tanda-tandanya pada Januari sebelum dunia berhenti karena pandemi COVID-19 lanjutnya. Paolo Maldini kemudian membahas target yang harus diraih oleh AC Milan pada musim ini. Targetnya sederhana, yakni mereka harus bisa menjadi lebih baik dari musim lalu. Hasil 2020 mengatakan demikian, tapi musim ini kami sekarang berlangsung selama 2 tahun. Kami telah menetapkan target, ujar Maldini. Minimal adalah tampil lebih baik dari sebelumnya. Kami lolos ke Liga Eropa dan idenya adalah berbuat lebih banyak. Tidak masuk akal untuk tidak mengejar target masuk ke Liga Champions. Bahkan jika masalah kepemilikan tidak memberi kami masukan dalam hal ini, lanjutnya.
AC Milan finish di peringkat ke-6 klasemen Serie A pada musim lalu dan lolos ke Liga Eropa. Sekarang, Zlatan Ibrahimovic dan kawan-kawan sudah memastikan diri melangkah ke babak 32 besar kompetisi kasta kedua sepak bola Eropa itu. Tak ada hujan, tak ada angin, tiba-tiba super agen Mino Raiola menawarkan solusi kepada Andrea Pirlo agar bisa memperbaiki performa Juventus di Serie A. Mino Raiola yang juga agen Gianluigi Donnarumma ini menawarkan bomber andalan Stefano Pioli ke Juventus. Mino Raiola membuat pernyataan kejutan bahwa Juventus alangkah baiknya memboyong Zlatan Ibrahimovic di bursa transfer musim panas mendatang. Ia mengklaim Juventus akan memiliki duet yang sempurna yakni dengan Cristiano Ronaldo dan Zlatan Ibrahimovic. Sebagaimana yang diketahui, meski tak berusia muda lagi, nama ketajaman Zlatan Ibrahimovic tak perlu diragukan kembali. Terbukti, musim ini ia telah menggelontorkan 10 gol di ajang Liga Italia. Ibrahimovic membuktikan bahwa usia hanya angka dan ketajaman seorang pemain tak berpatokan pada umur dengan catatan bisa menjaga kondisi fisiknya. AC Milan yang mengenal benar bagaimana kualitas yang dimiliki striker andalannya itu telah menggaransi kontraknya hingga Juni tahun depan. Bahkan melihat performa yang menawan musim ini, Rossoneri memiliki kans untuk menambah masa bakti sang striker hingga tahun 2022. Ibrahimovic sendiri bahkan telah menyambut kemungkinan tersebut dengan tangan terbuka. Ia mengaku sangat senang bisa bertahan lama di AC Milan sekaligus menyebut Rossoneri sebagai rumah keduanya. Namun agen dari sang pemain Mino Raiola membuat komentar aneh dan mengejutkan soal Juventus. Ia menyarankan agar Bianconeri merekrut Zlatan Ibrahimovic. Dengan bergabungnya kliennya itu, Juventus dinilai akan memiliki duet striker paling menjanjikan di dunia antara Ibrahimovic dan Ronaldo. Juventus seharusnya mengontrak Zlatan Ibrahimovic di bursa transfer musim panas, terang Raiola dikutip dari laman Football Italia. Ibrahimovic akan menjadi rekan menyerang yang sempurna untuk Cristiano Ronaldo, tambahnya. Tentu saran yang diberikan oleh Raiola menjadi kejutan bagi banyak kalangan. Mengingat AC Milan dan Zlatan Ibrahimovic sendiri memiliki komitmen untuk menambah masa bakti kerjasamanya.